Assalamualaikum, sahabat pendidik. Hati-hati memperlakukan anak kidal, anak yang dominan menggunakan tangan kiri. Kalau kita salah memperlakukannya, fatal, bisa menghambat perkembangan anak tersebut. Sahabat pendidik, pada video kali ini saya mau sharing tentang perkembangan motorik halus anak usia dini yang berhubungan dengan kidal. Saya sedikit bercerita berdasarkan pengalaman nyata yang saya temui selama saya mengajar di taman kanak-kanak. Sering saya mendapati anak-anak yang pada dasarnya atau kodratnya, atau kalau dalam bahasa Islam disebutnya fitrah, merekanya itu kemampuan motorik halusnya dalam hal menulis itu kidal. Jadi fitrahnya kidal, tetapi anak tersebut mendapatkan perlakuan yang kurang tepat dari lingkungannya, sehingga akhirnya perkembangan motorik halusnya yang berhubungan dengan menulis itu terhambat. Ini saya sampaikan beberapa kejadian ya yang saya temui. Pertama, ada anak, ini anak kelas B. Dia pindahan dari sekolah PAUD di lingkungannya. Kelas A-nya PAUD, kemudian kelas B-nya pindah ke sekolah kami. Ketika berkegiatan yang berhubungan dengan menulis, itu anak takut. Lihat pensil, lihat buku itu udah kayak lihat apa ya, hantu gitu ya. Takut, nggak mau, nangis disuruh takut gitu ya, nggak mau menulis anak itu. Seperti semacam anak yang trauma kalau lihat pensil. Kami coba tanya kepada orang tuanya, kenapa anaknya seperti itu. Dan orang tuanya menceritakan bahwa anaknya ini tadinya kidal, menulisnya dengan tangan kiri. Kemudian sama gurunya dipaksa untuk pakai tangan kanan, dan dia karena sudah nyaman dengan tangan kiri lalu dipaksa dengan tangan kanan, ya akhirnya seperti itu. Dia nggak mau dan dia sangat tidak nyaman sampai mengalami semacam trauma karena benar-benar dipaksa, kata orang tuanya. Nah, ini kasus pertama yang pernah saya temui. Kemudian ada juga anak yang kidal, dan ini belum lama. Dia sama kelas B ya. Kelas B itu usia 5 sampai 6 tahun. Artinya kalau secara perkembangan motorik halus itu dia sudah bisa menggenggam pensil dengan baik dan juga sudah bisa menulis, minimal menulis namanya dengan sesuai dengan bentuknya gitu ya, dan kekuatan dari motorik halusnya ini sudah cukup bagus. Tapi ini anak ini usia kelas B, kemampuan motorik halusnya itu seperti anak kelompok bermain. Megang pensilnya masih begini, genggam. Setelah kita stimulus ya, kita kasih pijakan, baru dengan pensilnya begini. Dan menulisnya pun tidak ada power gitu ya, tipis gitu. Tipis, fokusnya juga nggak fokus tulisannya. Jadi ketika dia menulis 1-2 huruf ya masih agak bagusan gitu ya. Kemudian setelah menulis huruf berikutnya di baris berikutnya, itu makin besar, nggak jelas tuh bentuk apa yang dia tulis. Itu coret gitu ya. Dan itu coba kami stimulus, kami ya kasih stimulus gitu ya untuk motorik halusnya itu dengan kegiatan-kegiatan yang seperti menggunting, meremas. Tidak ada progres
progres yang terlalu signifikan, anak itu tetap seperti itu. Kemudian setelah kami konfirmasi ke orang tuanya, kami sampaikan perkembangan Teresa, orang tuanya baru menyampaikan bahwa jadi cerita tuh ibunya tuh bahwa anak ini sebenarnya kidal. Dengan bangganya ibunya mengatakan dia kidal. Kemudian saya suruh untuk nulisnya pakai tangan kanan. Dan ya jadinya seperti itu. Karena anak ini kidal, namanya kidal itu kan dominannya tangan kiri. Dominan tangan kiri termasuk menulis. Fitrahnya, bawaannya udah tangan kiri. Nah sama si ibunya disuruh nulis tangan kanan. Kekuatannya tangan kiri suruh ganti dengan kekuatan tangan kanan, dan itu sudah lama katanya. Akhirnya anak itu ya seperti itu, kemampuan menulisnya itu ya seperti anak kelompok bermain. Dan ini kami coba sampaikan ke orang tuanya mengenai apa itu anak kidal gitu ya, dan kenapa kidal. Kemudian apa sih yang kita lakukan pada anak kidal, yaitu kalau anak kidal itu ketika dia menulis, biarkan dia menulis dengan tangan kiri, biarkan saja, karena memang itu kekuatannya dia, otaknya dia sudah terprogram dia menulis dengan tangan kiri. Kalau kita suruh ganti dengan tangan kanan, nah itu dia akan memulainya itu begitu berat gitu ya. Sama kayak kita sudah terbiasa menulis tangan kanan, kemudian kita disuruh ganti dengan tangan kiri, itu butuh perjuangan kan. Untungnya kita sudah dewasa gitu, jadi sudah bisa mengontrol. Tapi kalau anak-anak itu sulit gitu, sangat sulit buat mereka. Kalau untuk menulis, biarkan mereka menulis dengan tangan kiri. Tidak perlu kita menyuruh mereka untuk mengganti dengan tangan kanan, apalagi sampai memaksa mereka menulisnya dengan tangan kanan. Akhirnya seperti itu. Dan ini kejadian bukan 1, 2, 3. Beberapa anak itu ya, saya sudah lebih dari hampir 20 tahun berkecimpung di dunia taman kanak-kanak, sering menemukan hal seperti itu. Anak-anak yang kidal dipaksa untuk menulis dengan tangan kanan, akhirnya perkembangan motorik halusnya ketinggalan dengan teman-temannya. Jadi buat para sahabat pendidik, buat para guru, buat para orang tua yang anaknya kidal, biarkan mereka menulis dengan tangan kiri. Untuk tangan kanan, kita kenalkan terkait dengan norma, dengan aturan agama gitu ya. Kalau di Islam misalkan salim, bersalaman tangan itu dengan tangan kanan, kita sampaikan, kita biasakan. Kalau dia pakai tangan kiri, kita ingatkan. Memberi sesuatu itu dengan tangan kanan dan juga menerimanya dengan tangan kanan. Kemudian makan itu dengan tangan kanan. Nah kita perhatikan, biasanya anak-anak kidal memang ya, karena kidal kan dominannya kiri, dia pasti makan pakai tangan kiri. Nah kita ingatkan untuk menggunakan tangan kanannya ketika makan. Nah itu boleh kalau terkait kebiasaan yang memang menurut kita itu udah haruslah gitu ya, karena itu terkait dengan norma atau adab di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau untuk nulis, biarin aja pakai tangan kiri ya. Sama lah seperti kita yang udah terbiasa menulis menggunakan tangan kanan, disuruh menulis menggunakan tangan kiri, pasti pusing bro. Pusing ya. Jadi ibu-ibu yang anaknya kidal, coba di flashback ke belakang gitu ya, diingat-ingat dulu ketika hamil, kalau lagi aktivitas itu dominannya menggunakan tangan kanan atau tangan kiri.
lagi masak gitu ya, pegang tangan kanan atau tangan kiri, lagi ngambil apa gitu ya. Biasanya kalau orang ibu-ibu nih yang lagi hamil, kalau beraktivitas menggunakan tangan kiri, ngambil uang suami pakai tangan kiri gitu ya, itu anaknya ya seperti itu, nanti akan dominannya kidal gitu ya. Jadi sharing saya pada malam ini untuk para guru, para orang tua yang anaknya kidal, biarkan mereka menulis menggunakan tangan kiri. Tidak perlu kita untuk merubahnya menggunakan tangan kanan. Tangan kirilah kekuatan mereka. Oke, cukup sekian sharing santai pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.